Kenapa? Aku ngerasa ada kayak langkah anak kecil tuh kayak lompat-lompat kayak gitu, tapi nggak ada. Tapi dia bukan sakit di dokter, dia harus berobat. Karena aku lihat, bener-bener aku dikasih lihat itu penampakan kayak semacam jin ada bersemayam di tubuh dia, itu menyeramkan. Loh ini si Ahmad mana kok nggak ada suara? Ternyata itu udah dicekek. Kok kepalaku sakit kayak dipukul, aku pusing, aku udah nggak bisa. Halo kawan-kawan, balik lagi sama kita di Ghost Paris Parais. Ya, seperti biasa kawan-kawan, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber. Ini ada Mbak Rina. Mungkin dari kawan-kawan udah banyak nih yang kenal sama Mbak Rina nih, karena Mbak Rina nih bukan sosok baru nih untuk dunia perpodcastan, untuk cerita-cerita mistisnya. Karena banyak banget kawan-kawan cerita-cerita yang dimiliki dari Mbak Rina ini. Wah, susah dah buat kalau dijelasin tuh, banyak kawan-kawan. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk aja ke ceritanya. Oke, Mbak Rina. Iya. Boleh tahu nggak nih sebelumnya nih kegiatannya apa nih sekarang? Aku kalau sekarang masih jadi terapis online. Untuk family massage ya. Kalau Mbak Rina sendiri dari mana sih nih asalnya? Saya dari Semarang, Jawa Tengah. Oh, Semarang. Kota kecil tapi kulinernya paling enak-enak. Lumpia. Lumpia terkenal. Tapi kita nggak bahas tentang makanan kawan-kawan. Mbak Rina nih katanya nih pernah, kalau bahasa Jawa direwangi. Perewangan, mohon maaf, perewangan bayi bajang. Boleh diceritain tuh nggak Mbak Dia, itu awal mulanya gimana kok bisa gitu bayi bajang itu ada sama Mbak Rina? Jadi gini, cerita awalnya itu kan kita kerja ya kan, di tempat kerja itu stay di tempat massage keluarga. Nah di situ itu ada salah satu teman, ya bisa dibilang pergaulannya bebas. Jadi dia hamil di luar nikah dan cowoknya itu nggak mau tanggung jawab. Akhirnya dia hamil, dia nggak ada yang tanggung jawab, dia bingung. Berusaha untuk aborsi tapi beberapa kali itu gagal. Dari minum obat sampai minum jamu sampai pijit pun dia lewatin itu semua udah, tapi tetap aja nggak bisa gugur. Dan alhasil terakhir dia itu pergi ke klinik untuk aborsi karena janinnya sudah berumur 5 bulan. Dokter tidak mau ambil resiko. Nah akhirnya dikasih obat di situ tapi disuruh pulang. Nah pas sampai di kosan tuh dia posisinya itu kesakitan dari siang sampai malam. Kita malam pulang kerja itu jam 10 malam, itu ngelihat dia itu kenapa ini kok sampai sakit begini tapi nggak keluar. Nah terus ada temen bilang, Lin coba deh kamu keluarin, karena aku bisa ngurut perut kan, tapi kan aku bukan dukun bayi, aku bilang kayak gitu. Ya yaudah aku berusaha karena aku pikir ya udahlah, kasihan, kemungkinan karena aku lihat dia udah pucet kayak gitu jangan sampai ibunya itu juga lewat, karena aku udah lihat bayi itu udah mati di dalam kandungan kayak gitu. Akhirnya aku urutin, aku doain dulu nih, ya Allah maafin aku kalau memang aku salah, tapi aku harus nolong mamanya karena mamanya masih hidup, aku bilang kayak gitu. Itu sekitar jam 12:30. Udah kayak gitu aku urut, aku suruh ngeden, pas keluar itu udah ternyata kaki. Nah udah berbentuk. Aku marah, kok bilang katanya 2 bulan, ternyata ini sudah berbentuk. Ternyata dia bilang 5 bulan. Astagfirullahaladzim, aku bilang itu, aku istighfar, aku bilang ini bagaimana. Tapi untungnya dia itu nggak pendarahan, karena dia pas hamilnya itu dia mabok gitu kan. Akhirnya kita panggil itu bu kosnya, minta tolong bisa nggak di sini ada nggak bidan atau dukun bayi buat motong tali ari-ari. Ternyata nggak ada. Ya udah jam 1 kita keluar dari kosan tuh, di atas kan turun ke bawah tuh tangganya kecil, udah susah lah, repot kayak gitu. Kita langsung pergi tuh ke daerah selatan di puskesmas itu supaya dia motong tali ari, keluarin kayak gitu, biar bidan dokter yang menangani selanjutnya, jangan sampai kesalah kejadian ada apa-apa sama ibunya kan kayak gitu. Udah kayak begitu dipanggil lah si susternya, dari keluarga ini kayak gitu. Oh iya saya itu jujur
ini di badan ini udah ketakutan ya, hawanya udah nggak enak. Akhirnya aku suruh temanku yang masuk, udah kamu aja yang masuk, yang lihatnya ternyata memang itu sudah meninggal dalam kandungan itu beberapa jam sebelum aku Mbak Rina pegang, datang. kayak gitu. Terus akhirnya sudah dibawalah, mamahnya tuh masih di dalam puskesmas itu, masih dalam perawatan kan. Nah, kita pulang bawa itu. Nah, sampai di kosan, kita disidang tuh sama bapak kos. Ini asal muasalnya gimana? Karena bapak kos itu nggak tahu kalau dia tuh posisi lagi hamil kayak gitu. Otomatis aku yang kena karena aku yang bawa dia. Dia teman kerja aku. Ya aku cerita, saya nggak tahu Pak kalau dia hamil segini 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 kayak gitu. Akhirnya ya sudah, karena ini kejadian di sini kita tutup rapat aja. Besok kita cari tempat untuk apa namanya nguburin Menguburkan. menguburin janin ini, dimakamin gitu kan. 2:30 loh aku keluar sama anaknya yang punya kos itu, pergi ke daerah Jembatan Merah, pasar Jembatan Merah belakang apartemen Casablanca. Itu ada yang jual perlengkapan orang meninggal. Aku beli di situ buat besok paginya. Udah kayak gitu, paginya itu dimandiin, dikafanin tuh bentuknya pocong itu kan. Karena posisinya kita juga bingung, kita bungkus tuh pakai kotak sepatu. Ya Allah, Ya. aku tuh miris loh ya. Kan nggak mungkin aku gendong-gendong kayak gitu, nanti orang pada lihat. Jadi aku bungkus aja tuh di kotak sepatu, terus aku kasih plastik, aku tenteng-tenteng begini, ya kan. Kita bawa tuh ke pemakaman. Ini jujur ilegal karena posisi kita nggak tahu, kita nggak punya duit juga kan, nggak ada uang buat makamin secara layaknya kayak gitu. Dan akhirnya kita ke pinggiran yang agak jauh ke dalam, itu rumputnya itu tinggi, sama aku jongkok aja tuh lebih tinggian rumputnya. Oh, rumput Nah liar kayak ya. gitu, rumput liar kayak gitu. Itu pagi sekali, jam 5:30 tuh kita udah berangkat, jam 6 sampai sana. Kita makamin di situ, kita bacain doa ya selayaknya orang, seperti orang meninggal gitu kan. Nah setelah kejadian itu, malamnya itu rasanya mencekam banget, udah rasanya udah nggak enak nih, aku bilang kayak gitu. Hawa takut tuh ada, jadi sampai aku tuh nggak berani tidur di kamar karena sebelahan kan sama yang pas kejadian guguran itu. Jadi aku tidur di bawah bareng-bareng sama bu kosnya itu. Nah udah kayak gitu aku bilang, kok ini hawanya kayak ada suara bayi nangis kayak gitu, cuma herannya di kuping sebelah doang. Oh, sebelah aja. Sebelah doang, jadi nggak full. Wah ini tuh nggak bener ini, aku bilang itu. Di sini nggak ada orang yang punya anak kecil, bayi itu nggak ada. Nah akhirnya aku udah nahan-nahan tidur. Aku cuma bilang, kalau kamu datang ke sini, di sini tidak ada mamahmu. Mamahmu masih ada di rumah sakit. Kok datang ke sana kalau mau lihat mamahmu? Saya bilang kayak gitu. Biasanya kan anak kecil itu pasti akan nyari mamahnya, kan kayak Iya. gitu. Bener. Paginya si mamahnya itu WA ke aku, SMS lah, waktu itu belum ada WA ya, SMS sama aku bilang, Mbak, tadi malam jam 2-an kenapa bayi di sini pada nangis semua ya spontan. Gue bilang karena jam 1:30 itu ada suara bayi nangis. Cuman karena aku bilang, aku ngerasa kayak itu bayi itu pulang nyari mamahnya. Aku bilang ya udah kamu ke rumah sakit, mamamu ada di sana. Ya mungkin bayi itu kan pasti peka ya sama hal-hal kayak gitu. Setelah itu dapat berapa hari, dapat 3 atau 4 hari dia pulang ke kosan. Pulang ke kosan tuh hawanya itu juga udah nggak enak aja itu. Di kos-kosan tuh kayak orang habis meninggal gitu loh. Hawanya tuh kayak apa ya, kayak singup. Dia setelah kejadian itu malah dia keluar dari kos-kosan. Terus seolah-olah itu sudah kayak orang nggak butuh kosan itu, dia balik lagi ke mes, ke tempat kerja. Jadi dia memang mau ngebuang, nah gitu kan. Niat Terus awalnya. niat awalnya udah nggak benar, udah nggak bagus gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang itu, aku cuma minta maaf sama yang punya kosan dengan kejadian ini. Mungkin saya salah bawa orang ke situ kan, istilahnya ngekos di situ. Nah setelah beberapa hari itu hawanya dia nggak enak. Kenapa? Aku ngerasa ada kayak langkah anak kecil tuh kayak melompat-lompat kayak gitu, tapi nggak ada. Karena di atas itu kan kos-kosan itu dewasa semua, tidak punya, bukan keluarga kayak gitu. Karena di atas itu tingkatnya itu apa namanya, papan, jadi kalau langkah kaki kan kedengeran ya kan. Jadi itu kayak bocah loncat-loncat, nanti ada lampu ketap-ketip. Wah ini nggak bener ini, saya bilang kayak gitu. Pas kejadian itu aku kesurupan untuk pertama kali. Jadi kemasukan itu posisinya aku lagi tiduran, kok tidurnya berat 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 berat. Akhirnya keluarlah suara anak bayi nangis. Itu dari mulut aku sendiri tuh bayi nangis. Temanku sampai bingung, "Ini kenapa?" "Oh, ini kesurupan." Nah, dari situ tuh awal pertama kalinya aku kesurupan.
Merinding. Nah dari situ itu belum bisa ngomong, cuma dia nangis, dia nangis, dia nangis. Aku bingung, ini nangis kenapa? Aku bilang kayak gitu. Dan akhirnya aku cerita lah sama temanku bilang, Rin, kemungkinan anak ini tuh haus karena posisinya dari dia meninggal tidak ada satupun yang ngasih dia susu. Akhirnya aku bilang, ya udah, kalau kamu bisa aku minta tolong bikinin susu, taruh di meja. Bener, di gelas kayak gitu. Nanti berkurang sedikit sekali, tapi aku rasain itu sudah tawar paginya. Malam aku kasih, pagi sudah tawar. Susu itu, susu kental manis loh ya, kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting nggak ganggu, kan aku kayak begitu. Nggak taunya anak itu tuh ngikut ke aku. Setelah pertama kali kesurupan itu jadi sering kesurupan. Jadi setiap malam itu rasa takut, rasa dihantui itu semakin mencekam. Aku bingung. Kalau kayak begini caranya, aku udah kayak orang gila karena aku ngerasa ketakutan itu nggak wajar gitu kan. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk pindah kos. Jadi aku cuma bilang, aku mau pindah kos ya. Kamu kalau mau di sini jangan ganggu penghuni yang lain. Oh. Nah, walaupun aku nggak bisa lihat dia, tapi paling nggak aku ngomong sama dia tuh dia dengar apa yang aku bilang kayak gitu. Mau percaya nggak percaya, arwah yang nggak kelihatan mata itu juga punya perasaan seperti kita kayak manusia kayak gitu. Kalau kita berbuat baik dia akan baik, tapi kalau kita jahat sama dia juga bisa ngebalas jahat kan kayak gitu. Akhirnya aku bilang aku mau pindah, kalau kamu mau di sini baik-baik, jangan ganggu penghuni yang lain, penghuni kos yang di sini lah maksudnya. Iya. Tapi kalau seumpama kamu mau ikut aku boleh, tapi kamu nggak boleh ganggu aku bilang kayak gitu. Pertama kali dia bisa ngomong. Jadi pas waktu itu jam 12 malam aku angkat-angkat barang, ini kaki tuh rasanya kayak diikat, gak bisa jalan. Kupikir apa asam uratku kambuh, apa kesleo, apa kemana kayak gitu. Ini benar-benar gak bisa gerak. Akhirnya aku mencoba duduk, tiba-tiba di sebelah kiri ini berat. Akhirnya dia keluar. Aduh, dia udah deket banget karena aku bisa ngerasain energinya. Dari situ semakin kesini semakin peka, semakin energi itu aku bisa ngerasain kayak gitu. Oh ini energinya kayak gitu. Akhirnya aku bilang, kamu mau apa? Aku udah mau pindah, kamu jangan ganggu aku. Itu suara anak kecil nangis seperti anak yang gak mau ditinggal. Aku mau ikut ya, aku gak ganggu, tapi aku mau ikut. Kamu mau ikut aku bilang kayak gitu. Ya udah, kamu panggil aku Bude aja ya, aku bilang kayak gitu. Karena aku pikir orang Jawa itu kan Bude itu lebih apa namanya dari kakaknya gitu kan, dari mamanya dia kan kayak adik aku, jadi dia manggil aku Bude kayak gitu. Iya. Terus aku bilang, kalau kamu mau ikut Bude nggak boleh nakal dan kamu nggak boleh jahat. Aku udah bilang kayak gitu. Iya Bude, aku nggak jahat, dia bilang kayak gitu. Dari situ aku dan dia sudah bisa komunikasi. Oh, Nah begitu. itu awal Ya, mulanya. awal asalnya kayak begitu. Nah udah kayak gitu, aku pulang tuh ke Jawa, ya kan, pulang ke Jawa. Di perjalanan itu biasa aja, tapi apa yang dia lihat dia selalu bilang ke aku. Jadi kadang kita ngobrol begini nih, tiba-tiba suara anak kecil tuh muncul. Loh, Mbak, kok suaramu berubah anak kecil? Yang otomatis yang aku ajak ngomong itu kabur, Takut. kayak gitu. Makanya aku bilang, Nang, kalau panggil aku Nang gitu kan. Kalau orang Jawa kan bilang Nang, kamu jangan kayak gitu. Nanti kalau kayak gitu orang-orang pada takut, nanti dikira Bude gila. Aku bilang kayak gitu. Jadi kalau ngomong bisik-bisik aja nih di kuping, aku bilang kayak gitu. Nah dari situ apa yang dia lihat dia pasti bisik. Bude, dia itu gak sakit. Karena waktu itu kita satu kereta, sebelahnya depan itu kan aku bisa lihat itu orang kok dibopong-bopong. Ternyata dia bilang, Bude itu dia gak sakit. Kok nggak sakit? Dia sakit itu, tapi dia bukan sakit di dokter, dia harus berobat. Karena aku lihat, bener-bener aku dikasih lihat itu penampakan kayak semacam jin ada bersemayam di tubuh dia, itu menyeramkan. Dan dia bilang itu Bude harus disembuhin, tapi aku bilang aku nggak bisa. Karena kan memang aku sama dia tuh baru kan kayak gitu. Jadi apa yang dia lihat aku lihat. Terus kalau lihat di pohon gede, selalu dia bilang permisi ya, Amat mau lewat, karena kita kasih nama Amat ya kan waktu itu si kan. Bayi Bajang ya, ini. Bayi Bajang itu namanya Amat kayak gitu. Jadi permisi ya, Amat mau lewat kayak itu, dia sopan.
Aku kaget, aku bilang, loh Nang kok kamu permisi, emang ada orang? Aku bilang gitu, karena posisi aku nggak lihat ada orang. Kita berdua kan, waktu itu malah jalan malam itu ya, belum malam banget sih, jam-jam setengah 9 kayak gitu. Dia cuma bilang, iya Bude tadi kan ada kakek duduk di bawah pohon. Wah spontan itu kita lari semua. Dibilang takut, ya memang aku takut, tapi posisinya ya gimana, dia yang ngomong kayak gitu ya. Sampai sekarang ya jadi hal yang biasa, udah nggak takut lagi, udah terbiasa kayak gitu. Malah kadang kalau dia bilang, Bude jangan lihat atas ya, nanti Bude takut, karena aku penakut kayak gitu. Ngeyel, mataku ngelirik, sudah itu perempuan berdaster juga, itu langsung itu mainan. Aduh, aku bilang kayak gitu. Makanya kan jangan lihat, kalau aku sudah bilang nanti takut, memang aku penakut. Nah kejadian itu tuh sudah berulang kali. Dia kejadian 2005 dan sekarang 2025, berarti kejadian udah 20 tahun ya kan lalu. Udah 20 tahun aja itu dia bentuknya masih tetap kayak bocah umur 3 tahun. Masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Kalau orang yang lihat dia pasti takut, karena perwujudannya itu ya setengahnya serem. Dia bertaring dan kulitnya tuh merah marun, tapi dia baik, dia nggak pernah jahat sama orang. Malah kadang seumpama ada yang dia kenal, aku kenal gitu, ada yang jahat atau mungkin ada yang dia anak itu rewel, dia pasti ngasih tahu, Bude dia tuh rewel karena ada yang dilihat depan rumahnya dia. Aku pasti bilang, ya udah kamu datang ke sana, kamu lihatin, kamu kasih tahu, jangan ganggu anak kecil itu, kasihan rewel. Nanti dia datang ke sana dan itu membantu. Nurut. Ya, dia patuh. Aku bilang, kamu kalau mau ikut Bude nggak boleh nakal, harus bantu orang yang membutuhkan. Misalkan kalau seumpama ada orang yang minta tolong, kamu harus tolong, kamu harus bantu, kamu gak boleh jahat. Itu selalu aku bilang seperti itu, biar dia tuh jangan ikut jahat. Pernah kejadian waktu di Jambi, ketemu sama si Datu, aku bilang, aku capek. Karena apa yang dia lihat, aku harus bisa lihat. Ya kalau bentuknya tuh bagus, kalau bentuknya gak bagus, aku penakut gitu. Si Datu bilang, gak bisa, karena posisinya itu anugerah dari Allah. Kalaupun seumpama kamu mau lepas dengan paksa, dia akan terlepas. Tapi kalau dia ditemukan sama orang yang dukun, yang pakai ilmu hitam, itu akan jadi nambah kekuatan dia, dan itu kasihan. Malah dimanfaatkan, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau toh memang kamu istilahnya tidak berkeberatan, dia tetap jaga kamu, karena posisi kamu ini gampang kesurupan, jadi dia penangkalnya kayak begitu. Dan kalau seumpama ada orang yang membutuhkan, dia bisa bantu, insya Allah dia akan membantu orang yang membutuhkan. Nah dari situ aku sampai sekarang masih jaga dia jaga aku juga sampai detik ini. Alhamdulillah, istilahnya aku juga, dia nggak ngerepotin, dia juga nggak berbuat jahat, dan aku bisa bantu teman dan orang-orang sekitar kayak begitu. Gokil kawan-kawan. 20 tahun loh. 20 tahun itu masih bentuk 3 tahun. Terus cara si Ahmad ini buat makan kayak gimana tuh? Awal-awalnya dia cuma minum susu, aku taruh kayak gitu. Kalau sekarang sih dia udah bisa kadang makan sendiri bareng sama aku. Misal kalau Budi aku mau makan ini dong kayak gitu, ya udah ayo kita makan kayak gitu. Dan itu aku makannya udah kayak, bukan kayak orang makan biasa, enggak. Jadi makannya udah kayak orang rakus kayak gitu. Oh jadi ikut makan bareng. Ikut makannya bareng tapi dia nempel ke dalam karena si Datu sudah bilang ini karena sudah menyatu di tulang, jadi istilahnya seumpama badan kamu ada yang nepok begini, yang rasa sakit dia. Oh gitu. Aku nih ditepok begini nih, nggak sengaja temen itu apa kabar pok kayak gitu. Aduh, itu nanti suara anak kecil tuh bilang, aduh akit ini, itu tuh suara anak kecil. Nah dari itu aku bilang jangan tepok, sekali-kali tepok di bagian kiri. Nah itu pasti nyambung ke dia, sakit. Di luar ekspektasi nih. Seperti itu memang. Makanya kalau untuk orang yang nggak tahu mungkin nggak percaya, tapi sebagian besar orang yang udah mengenal aku, temen aku, terus tetangga sekitar udah paham itu semua. Tapi Mbak Rina, secara basic nih Mbak Rina nih sebenarnya bisa nggak sih ngelihat hal-hal yang bisa dibilang ya makhluk halus itu sebelum kejadian si Ahmad ini? Kalau dari dulu itu memang sudah pernah merasakan hawanya. Sampai kadang itu ketakutan, kalau tidur itu pasti nyungsep begini karena ketakutan apa yang lewat apa gimana. Memang dari kecil sudah peka kayak gitu.
Terus kejadiannya pas ada amat ini ya udah lebih Hmm. apa yang dia lihat ya pasti yang saya juga ikut lihat kayak gitu. Nah kesini sininya malah kadang pernah sih ada datuk itu yang di Jambi ngeramal, setelah umur 40 tahun kamu akan lebih peka. Nah dia bilang begitu, 40 tahun itu lebih dari umur 40 tahun lebih peka. Ternyata benar. Jadi sekarang pun kalau seumpama di tempat-tempat yang sekiranya serem apa gimana itu aku langsung kontak, langsung bisa komunikasi. Kalau energinya baik dia ke aku juga enak, tapi kalau energinya nggak bagus itu aku langsung rasa mual, mau muntah, terus kepala ini berat. Nah itu energinya bertentangan sama aku dan aku harus mundur. Kalau enggak nanti aku ikut kesurupan di situ. Oh. Tapi Kayak pernah nggak begitu. sampai kesurupan? Pernah beberapa kali, karena kadang sering Gimana kayak tuh gitu. cara ininya? Kalau seumpama kesurupan itu ya paling aku separuh. Kalau seumpama dia mau masuk begini set kayak gitu separuh, nanti dia minta apa? Kadang aku mau minta, aku lapar kayak gitu, makan kembang kayak gitu. Terus ya makan kembang kayak gitu dikasih sama temanku kayak gitu, udah dia pergi. Tapi ada juga yang susah. Kalau yang susah itu korban kecelakaan. Jadi mungkin ada anggota badan dia yang belum ditemukan, dia minta tolong suruh nemuin lah. Terus aku nemuin di mana? Aku bilang kayak gitu. Dan itu bener-bener aku harus beberapa hari itu ngerasain sakit kepala. Karena dia minta tolong Nah tuh. minta tolong. Ada juga yang istilahnya jarinya belum ketemu atau matanya hilang sebelah gitu, aku nyariin itu sampai bener-bener kepala aku berat. Tapi bisa ketemu itu, Mbak. Ya nggak ketemu, tapi kan aku juga melawan. Aku Hmm. butuh energi yang lebih untuk apa namanya ngeluarin dia. Terus aku juga bener-bener fokus supaya dia nggak kelama di badan aku. Itu bawaannya kan lemes. Tapi Mbak Rina nih kalau untuk ngelawan itu dia memang dengan tubuh Mbak Rina sendiri apa minta bantuan sama orang nih? Ya kadang ada beberapa teman. Oh, teman juga Teman nggak bisa. ada teman-teman yang nggak kelihatan mata. Oke. Ya ada beberapa. Jadi memang bukan si Amat doang nih. Enggak, ada Ada beberapa. Apalagi kalau pas malam Jumat Kliwon kayak gitu, malam Jumat Legi itu ada beberapa yang absen. Kadang ada juga yang minta kopi. Kita duduk bareng. Mungkin orang lihatnya aku sendiri, tapi kadang kalau yang bisa lihat, itu biasa temannya pada ngumpul gitu. Unik nih. Kenapa makhluk halus itu identik dengan kopi hitam? Kopi hitam. Kenapa? Tahu nggak? Ya Rina? memang dia memang seringnya mintanya kopi hitam. Memang kayak gitu. sukanya Iya, itu. sukanya kopi hitam. Kadang Pahit. pahit. Kadang kalau seumpama kopi kat gak ada nih, aku beli aja yang saset yang ada gulanya. Tapi aku siram, tapi aku nggak aduk. Dan itu pun juga pahit. Oh, Jadi gulanya di bawah, jadi dia minum di Iya, atas iya. kayak gitu. karena kan ya meskipun saya ini jarang maksudnya awam dengan hal itu, tapi beberapa kali melihat orang yang kesurupan pasti memang kayak nggak jauh-jauh permintaannya itu kopi hitam. Kopi hitam sama Nah, rokok. itulah yang masih rokok juga. Iya, rokok tuh aku biasanya tuh sepasang. Rokok tuh yang udah aku bakar, taruh sama kopi, udah. Nah, itu Kayak yang gitu. kayak Identik mungkin orang-orang awam juga di teman-teman nanya juga apa kaitannya gitu. Ternyata terjawab ya sama Mbak Rina memang. Tapi memang sih Mas, istilahnya di tempat aku tuh sering, kadang aku kalau pas lagi ada yang datang kayak gitu, aku cuma ya udah bertamu, aku cuma bikin kopi, aku nyalain rokok. Kalau di depan rumahku udah ada kopi sama rokok, dia udah tahu oh ini temennya, udah datang kayak gitu. Ini untuk temen Mbak Rina sendiri nih, itu memang datang ketika Mbak Rina sudah dewasa, apa memang udah dari kecil udah berkawan sudah Semenjak ada di dalam ya tubuh? ini ada beberapa tahun yang lalu, karena istilahnya aku sama dia itu tinggalnya berdekatan, jadi dia sering datang ke rumah, cuma nengok kayak gitu, jadi kita kenal. Berarti Mbak Rina nih secara nggak langsung 11-12 dengan indigo lah ya. Soalnya ya bisa merasakan gitu kan. Kita ya jujur kayak saya aja mungkin nggak bisa merasakan sama sekali gitu, nggak tahu. Tapi kan kalau memang ya kita nggak bisa pungkiri teman-teman, ada orang yang memang memiliki keahlian khusus yang nggak dimiliki banyak orang kayak gitu. Tapi itu bertahap, nggak bisa langsung spontan. Tidak instan. Bertahap. Dari awal aku juga kalau pas kesurupan itu aku sudah nggak bisa kontrol, jadi lepas. Jadi sampai pernah dipegangin 4 orang, gede-gede kayak masnya ini, dua orang ini dipegangin sampai ini biru-biru semua, karena aku nggak bisa kontrol. Nah kalau untuk sekarang aku bisa kontrol. Jadi dia masuk separuh, aku masih separuh, masih bisa bentengin, masih bisa sadar. masih bisa sadar. Kalau aku udah nggak kuat, kamu boleh keluar sekarang, aku bilang kayak gitu. Dia nanti keluar. Tapi ada juga yang ngeyel, enggak aku masih mau di sini, aku mau ikut. Itu bikin aku sakit kepala. Nanti temanku datang,
Nah, kalau temanku udah datang, dia pasti langsung Kabur keluar. keluar. Iya, kayak gitu. Oh, begitu. Karena energinya beda, kayak gitu. Kita harus bisa ngerasain energi negatifnya itu seberapa. Kalau memang itu gede, ya aku juga nggak berani kayak gitu. Tapi kalau energi negatifnya itu istilahnya masih bisa aku kendaliin, ya nggak apa-apa. Kalau mau masuk mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kayak gitu. Jadi biar nggak nahan sakit lama. Selama 20 tahun ini ada gangguan-gangguan nggak yang benar mengancam Mbak Rina gitu? Pernah waktu itu kita lagi makan di warung, nggak taunya itu di daerah, pernah kita makan. Nah, si Ahmad ini kan memang kadang memang cerewet ya kan. Dia suka ngasih tahu hal yang nggak sekiranya yang nggak pantas pun dia suka cerita gitu kan. Lagi makan di situ, lagi pesen, terus aku bilang, Mas izin ya aku mau ke toilet. Aku bilang kayak gitu, ke toilet nih aku. Nah, si Ahmad ini cerita, Bude tempatnya jorok serem, dia bilang kayak gitu. Aku bilang udah diem, nggak usah komen. Aku bilang kayak gitu kan. Bener, sampai rumah ini dia kayak rasa ketakutan gitu kan. Nggak taunya yang jualan itu dia punya buto hijau. Nah pas waktu pulang ke rumah itu tuh dia kok nggak ada suara, ini anak kenapa. Cuman aku lihat itu pas tiduran di kamar itu, ini udah kayak ada orang tinggi besar itu di atap kayak gitu. Aku bilang, loh ini si Ahmad mana kok nggak ada suara. Ternyata itu udah dicekek. Jadi istilahnya dia itu lagi cari tumbal, ternyata Ahmad itu mau dijadiin tumbalin juga di situ. Wow, itu udah bener-bener aku udah ngerasanya udah nggak kuat. Terus akhirnya alhamdulillahnya itu dia bisa terselamatkan, dan nggak lama selang dapet 5 hari apa seminggu warung itu tutup. Ya kemungkinan karena dia nggak bisa cari tumbal, warung itu tutup. Oh, begitu. Nah kayak gitu, itu sering sekali. Kadang kalau kita mau masuk nih makan ya ke warung yang sekiranya pakai penglaris atau pakai tumbal, itu tuh dia udah ngasih tahu, Bude jangan di sini, ini nggak enak. Bude lihat nggak itu di ujung, itu ada penampakan. Itu pasti dia kasih tahu kayak gitu. Itu beberapa kali. Bakso pernah itu, namanya itu udah mengandung setan ya kan. Aku masuk di situ makan bakso, terus tiba-tiba itu aku udah makan nih. Dia bilang, Bude kok kepalaku sakit kayak dipukul, aku pusing, aku udah nggak bisa. Ya udah, karena aku sudah udah makan bakso, aku udah mulai lemes. Aku baru lihat, baru sadar ada meja, ada ornamen, semua gerobak itu kursi hijau semua. Aku lihat yang di gerobak hijau itu ada buto hijau itu kulitnya lipat-lipat warna hijau lumut ya kan. Lagi nongkrongin itu deket dengan meja kasir, sebelahnya itu panci bakso. Oh, panci bakso. Panci bakso. Nah di situ udah tuh kejadiannya itu sampai pulang ke rumah dia ngikut. Jadi istilahnya gini, kalau aku jadiin tumbal sama Ahmad itu nambah untuk kekuatan dia. Tapi alhamdulillahnya Allah tuh masih lindungin kita. Karena kita nggak pernah kita berbuat jahat, kita malah istilahnya kalau ada orang minta tolong kita tolong, kita bantu kayak gitu. Jadi selalu ada pertolongan buat bantu kita kalau kita lagi terancam kayak gitu. Jadi Mbak Rina, kalau seandainya cara nolak tumbal tuh, Mbak Rina waktu itu gimana tuh cara? Kan mau sempat dijadiin tumbal. Nah, gimana cara Mbak Rina menolak itu? Sebenarnya itu bukan menolak tumbal, tapi membentengi diri. Oh iya, oke. Jadi kalau seumpama aku sudah merasa terancam kayak gitu, aku cuma duduk, berdoa, baca-baca doa supaya aku itu dapat pertolongan dari yang di atas kayak gitu. Karena kalau seumpama aku semakin diem nggak berbuat apa-apa, itu aku mah semakin dikuasain. Iya, gampang dikuasain kayak gitu. Makanya aku berusaha, ya itu tadi jalan satu-satunya. Kadang aku minta bantu sama temen yang lain. Aku ngambil rokok, kasih kopi, kita ngerokok bareng. Nanti mereka itu kan bantu aku secara energi, itu mereka bantu aku. Jadi aku bisa menolak dia kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan Mbak Rina pengen manggil temen ini pakai kopi hitam aja gitu, apa ada caranya lagi? Paling kalau seumpama udah gawat kayak gitu, sekiranya udah nggak sempet, ya aku langsung panggil nama, itu udah langsung udah kayak angin kayak gitu, cepet. Nah nanti kalau udah selesai baru aku bilang mau ngopi, aku bikin dulu. Kalau enggak, kalau seumpama aku masih bisa ini, aku bisa tunggu ya, aku bikin kopi dulu, nanti aku suruh saudaraku gitu kan bikinin kopi dulu, taruh di sini kayak gitu, dia udah paham. Tapi kalau seumpama memang sudah berat, pernah itu kejadian udah berat kayak gitu, sampai suamiku aku pernah suruh buat cari bunga mawar merah
itu bener-bener aku buat makan. Sadar Mbak Rina makan? Sadar, aku makan udah itu nggak tahu rasanya kayak gimana, pokoknya yang penting aku makan. Jadi supaya aku tuh ada kekuatan yang di badan aku itu istilahnya ngasih makan kayak gitu supaya dia ada energi buat mental energi yang nggak bagus. Kadang itu ya kalau ngelihat bunga kayak gitu kayak melati kayak gitu kan tiba-tiba aku lapar kayak gitu kan cuma oh ya udah aku tengok dulu tuh kanan kiri ada orang nggak kayak gitu, pas gak ada aku langsung ambil langsung masukin. Pas kebetulan apesnya saya lagi begini ada tetangga lihat, waduh Bu Rina makan bunga kayak gitu, malah dia yang takut. Enggak kok, itu tadi bukan dimakan, aku bilang kayak gitu, cuma buat pegangan doang wangi-wangian, aku bilang kayak gitu. Padahal dia tahu sekarang tapi dia udah beberapa kali tahu, udah paham nggak masalah kayak gitu. Ya mungkin karena ya kayak manusia lah, ngeliat sesuatu yang dia pengen beli gitu. Ya mungkin memang dia makanannya bunga mawar tadi ya. Iya, mawar merah Mawar itu merah. sanca. Ular. Iya, itu yang paling kuat ya. Itu yang paling kuat yang istilahnya di badan. Teman Mbak Rina yang paling kuat. Yang ngomong istilahnya aku udah kayak anaknya. Oh. Pernah kejadian itu lewat jembatan, lagi bengong karena mau berobat, karena aku lagi sakit, nggak taunya aku nginjek ekornya dia. Itu sebelum benar-benar terkenal. Iya, belum, itu sudah ada amat, cuman ibaratnya kekuatannya amat itu kan nggak langsung sampai sekarang, itu nggak kan bertahap kayak gitu. Jadi cuma dia mendamping doang. Dan itu aku nginjek pun amat udah nggak bisa nolongin aku waktu itu, karena posisinya lebih tua si Sanca, Nyi Sanca kayak gitu. Udah itu Nyi Sanca itu kalau seumpama dia marah waktu itu kan dia pengennya tuh aku ikut dia, cuman aku bilang kita beda alam. Kalau memang kamu sayang sama aku, ya kamu jangan berbuat jahat sama aku, dan kamu nggak boleh berbuat jahat, kamu harus berbuat baik. Kalau semua ada orang yang datang minta tolong ya kita harus bantu. Itu pun yang bantu Daeng, orang Makassar. Orang Makassar. Ya, orang Makassar waktu itu dibilang oh ini Rina ini iga renggang, iga jarang. Itu paling gampang orang kesurupan, paling gampang berinteraksi sama makhluk astral. Nah kayak gitu. Dari itu aku tadinya awalnya nggak percaya, tapi pas Daeng bantu aku sama Nyi Sanca ini komunikasi baru aku percaya. Jadi si Sanca ini tertarik sebenarnya sama Mbak Rina dan dia minta Mbak Rina buat ikut ke alamnya. Iya, ke alamnya, cuma aku nggak mau karena dia bilang kamu di sini di dunia kamu susah, kamu menderita, kamu ikut aku, kamu pasti ikut bahagia karena kamu di istana akan jadi putri aku. Aku nggak mau, kita beda alam. Kalau mau bantu sayang sama aku berarti harus dampingi aku, bantu untuk orang yang minta pertolongan sama aku. Tapi yang bikin penasarannya nih, kan awalnya tadi Mbak Rina nih kan nginjek ya, nggak sengaja. Nggak sengaja. Yang membuat justru si Sanca ini, sosok Sanca ini jadi sayang sama Mbak Rina itu apa? Karena dia bilang kamu tulus. Kalau bantu orang. Dari si Amat tadi mungkin. Iya, orang mau jahat sama aku nggak pernah balas. Biar nanti Allah aja yang balas. Dan jujur untuk makhluk astral itu sebenarnya itu apa yang kita buat kita baik, dia akan baik. Tapi kalau kita jahat sama dia juga bisa jahat, begitu. Dan dia selalu bisa melihat orang yang benar-benar tulus dan orang yang istilahnya pamrih itu dia pasti tahu. Itu tadinya dia juga nggak suka nolong orang, tapi dari awal aku udah bilang kalau mau berteman, hidup sama aku, istilahnya berdampingan sama aku, ya kamu harus berbuat baik. Apa yang saya minta, misalkan ada orang minta tolong, ya kita harus tolong. Gak perlu kamu minta pamrih. Seperti itu. Aku pernah dijanji sama Datuk waktu itu, Rina, jika nanti kamu bisa nolongin orang atau mau bantu orang, kamu jangan pamrih. Apalagi kamu menyebutkan jumlah nominal, itu gak boleh. Jadi orang itu kalau seumpama meminta tolong sama aku, dia ngasih, kamu terima, itu sudah rezekinya. Yang di hari atas tuh sudah ngasihnya segitu. Tapi kalau ada ngasih dia lebih, ya alhamdulillah itu berarti rezeki buat kamu. Kalau dia tidak ada, kamu jangan minta. Itu sudah dijanji. Dan itu sampai sekarang aku tekenin ya. Mbak Rina, dengan pengalaman Mbak Rina yang pernah tanpa niat sebenarnya ya, niatnya sebenarnya mau menolong, tapi ternyata memang kena tipu lah sama teman. Jadi terkesannya ini
tindakan, mohon maaf, aborsi ya. Mm-mm. Tapi apakah setiap ada orang yang melakukan itu, apakah benar-benar bisa menjadi bayi bajang? Jadi gini Mas, ada beberapa hal. Ada anak yang digugurkan itu terima dengan nasibnya, takdirnya. Mm-mm. Itu dia tidak akan iseng, gak usil gitu loh, istilahnya nggak usil. Jadi dia menerima takdirnya, memang aku tidak terlahir. Jadi dia terima nasib, terima takdir kayak gitu. Dia nggak jadi bayi, dia tetap jadi bayi bajang, tapi dia lebih baik diem. Jadi untuk penampakan biasa aja kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang dia itu berontak. Kenapa aku harus mati? Padahal aku pengen hidup. Itu beberapa kali aku sering banget menemukan arwah anak kecil yang dia itu marah sama orang tuanya. Kenapa aku harus dibunuh? Sampai merinding kan aku ini. Kenapa aku dibunuh? Aku tuh pengen hidup. Kalau memang kamu tidak mau sama aku, paling enggak aku lahirkan, aku kasih kemana, ke panti asuhan atau bagaimana. Dan itu jujur ya, kalau dia ngelihat orang hamil, dia iri. Kenapa? Karena nasibku tidak sebaik sama dia. Kayak begitu. Ada juga Mas yang iseng, jadi dia itu selalu ganggu anak bayi, anak kecil, balita, tiba-tiba rewel, tiba-tiba dia nakal kayak gitu ya, karena dia tuh tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Jadi dia tuh mengganggu. Itu beberapa kali aku pernah lihat. Waktu itu di mall daerah Jakarta Timur, ya kan? Di itu mall gede. Nah di situ tuh ceritanya ada kenalan aku, anaknya tuh baru umur sekitar 2 tahunan. Itu habis belanja di sana, shopping lah di sana. Pulang-pulang dia tuh nangis, tapi dia nangis gak keluar air mata, histeris gak keluar air mata. Dan dia tuh udah feeling ini gak bener. Itu jam 12:30 aku ditelepon, Mbak udah tidur belum? Belum. Kenapa Mbak? Tolong dong ke rumah, ini anak gak beres. Karena dia nangis teriak-teriak histeris dan posisinya dia gak keluar air mata. Udah kalau kayak gitu urgent kan, mau nggak mau aku harus keluar, datang. Untung rumahnya nggak jauh, paling 15 menit nyampe pakai motor. Aku nyampe situ, baru buka pintu aku udah lihat penampakan sekitar anak umur 6 tahun dengan tubuh ini warna putih, ininya matanya hitam gitu kan. Itu dia duduk di pojok itu, beri pojok. Lah aku udah bilang, "Loh, kamu ngapain di situ?" Aku bilang kayak gitu. "Kamu nggak boleh di situ, kamu pergi, kasihan anak ini rewel," aku bilang kayak gitu. Dia cuma bilang, "Aku nggak mau, aku mau di sini." Karena anak itu tuh banyak mainan, rumah mewah, jadi dia juga ada rasa keinginan pengen kalau seandainya aku hidup, aku akan hidup seperti ini kayak gitu. Jadi ada rasa iri kayak gitu. Cuman ya tadi kembali lagi si Ahmad bilang, "Kamu nggak boleh di sini, nanti nenek marah." Nah nenek itu ya Sanca itu tadi. Nah makanya dia suruh pergi. Bude dia ikut kita. Enggak Nang, nanti sampai di jalan dia pergi sendiri. Seperti halnya kayak yang maaf ini sama ibu itu kan kebanyakan konsumennya itu customernya, pasiennya itu kan orang yang pada aborsi kan, dia banyak gitu. Coba deh lihat, itu ada beberapa yang datang marah-marah mamanya, ada yang diaborsi sengaja, ada yang tidak disengaja, dan dia pengen merasakan kehangatan keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak kayak gitu. Kadang aku jujur Mas kalau ngeliat lagi gitu aku sedihnya tuh, ya Allah ini amat sebenarnya juga pengen, cuman memang takdir yang membedakan, ya udah. Tapi aku cuma bilang, kamu tidak boleh membenci mamah kandungmu. Dia seperti itu karena kondisi yang terpaksa, aku bilang kayak gitu. Yang penting Bude sayang sama kamu. Sampai sekarang Bude masih sayang sama kamu. Sedikit terharu nih. Tapi yang bikin si Ahmad ini nggak mau ke ibu kandungnya apa? Kalau Ahmad ini nggak mau ikut mama kandungnya karena dia udah tahu, karena kehadiran dia tuh ditolak sama mama kandungnya. Jadi Karena buat apa aku mau ikut dia sedangkan dia tidak menginginkan aku dan dia aku. Jadi aborsi ya tadi. kan aborsi tadi. Beda halnya dengan dia keguguran ya, kan itu nggak sengaja kayak gitu. Makanya dia juga bilang, "Aku nggak mau Bude," dia bilang gitu. "Aku ikut Bude aja." Makanya kadang jujur aku sama dia ikatan batinnya kuat ya. Kalau aku sakit atau aku ada masalah, pasti dia menguatkan aku. Si Ahmad ini Sampai sekarang. aduh jadi ini nangis nih Mbak Rina nih. Benar. Karena apa ya, dia paling tahu aku gitu loh. Kalau seumpama aku kesulitan dalam hal apa, dia selalu menenangkan aku. "Bude sabar ya, nanti Ahmad bantu ya," dia bilang kayak gitu. Dan itu bener-bener pernah waktu itu aku lagi gak pegang uang sama sekali. Aku ngerasa posisinya
aku nggak pegang uang, gimana gitu. Dia cuma bilang, Bude sabar ya, nanti ada orang yang nyuruh Bude ngurut kayak gitu kan. Terus bener setengah jam itu aku di rumah kayak gitu. Aku bilang, tuh kan Bude ada yang telepon minta diurut kayak gitu. Ya otomatis, oh alhamdulillah dia ada rezeki. Ya Bude sabar ya kayak gitu. Jadi aku ngerasa, ya Allah, kamu itu walaupun beda dunia, tapi hatimu tulus. Beda sama orang yang istilahnya baik kalau ada maunya. Jadi ikutan nangis. Ini ceritanya Ya. cukup mengharukan ini kawan-kawan, karena secara nggak langsung ini kayak ada ikatan batin, perasaan di sini. Ada hubungan perasaan yang membuat ya Mbak Rina ini mungkin mengingat apa yang sudah dijalani bersama Ahmad ini. Benar. Tapi mohon maaf nih Mbak Rina, Ahmadnya ngikut nggak sekarang? Ya, ada. Ada. Ini di sebelah aku, sebelah kiri. Waduh. Dan dia ngelihat aku tuh, dia ikut, Bude jangan sedih, Awan ikutan nangis kayak gitu. Ada, dia selalu ada di saat posisi aku di tempat baru atau mungkin aku lagi sedih kayak gitu. Tapi kalau seumpama dia lagi asik main, ya paling aku panggil kayak gitu, Nang sini Nang. Kalau nggak ada gitu kan, aku bilang, Botak sini cepetan. Nah itu dia paling marah. Kenapa sih aku dipanggil Botak? Dia bilang kayak gitu, kan nama aku Ahmad ya. Iya, habis kamu nggak dateng. Aku kan mainnya jauh Bude kayak gitu. Oh jadi memang Mainnya tuh jauh tuh. tapi dengan panggilan itu bisa dengar. Bisa dengar. Jadi suara aku tuh berarti di kuping dia cepet dengar kayak gitu. Dia tuh mainnya jauh, tadi gunung mana aku nggak tahu. Pernah penasaran nggak sih Mbak Rina, dia bermainnya tuh ngapain gitu? Ya aku beberapa kali kayak gitu. Jadi kadang kalau di saudara-saudaraku itu kan udah pada paham ya. Kalau ada kembang api kayak gitu, dia suka godain aku kayak gitu kan. Beli dong buat Ahmad lah. Itu nanti spontan itu dia denger tuh langsung dia di depan. Budi aku mau kembang api dong. Kalau aku bilang jauh usah Nang, nanti aja. Itu kalau ngerengek, kalau digodain nangis, itu yang nangis ya aku. Dia tuh suaranya anak kecil. Oh gitu. Jadi Iya. Mbak Rina yang nangis tapi suaranya suara anak kecil. Iya, air mataku yang netes kayak gitu. Tapi kalau Kayak gitu. seumpama kadang dia ada permintaan, kalau semisal Bude nanti kalau Bude punya rezeki kita makan ya kayak gitu. Keren kan? Mau dong. Dia nggak mau, dia bukan kayak hal-hal yang kayak yang menyeramkan. Oh ini makhluk astral ini bayi bajang mintanya kemenyan atau bunga, itu enggak. Dia makannya kalau pengen. Makanya aku sering beli itu, orang-orang pada tahu. Oh ini dia minta sesajen minta jatah. Berarti makannya masih kayak normal kayak manusia aja, pada umumnya. Sama, karena dia udah menyatu kan. Jadi cuman gitu. Memang dia karena nempel di badan Mbak Rina, jadi porsinya secara nggak langsung double gitu. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi udah kita dengar ya cerita dari Mbak Rina. Ini ceritanya yang seram tapi juga mengaruhkan nih. Jujur gue sempat merinding di awal, tapi pada akhirnya gue sempat terharu juga karena dengar dari cerita kisah si Ahmad tadi nih. Ya kita udah dengar juga dari Mbak Rina juga udah punya beberapa teman-teman. Dan teman-teman ini juga didapatkan karena makhluk ini melihat ketulusan Mbak Rina dalam menolong orang. Kita tidak bisa pungkiri teman-teman kita hidup berdampingan sama makhluk yang nggak bisa kita lihat. Apa yang tadi Mbak Rina katakan itu bisa jadi pelajaran buat kita. Kita baik ke orang, orang juga akan baik ke kita. Begitupun ke makhluk astral tadi. Kalau kita tidak mengganggu, insya Allah mudah-mudahan makhluk astral itu juga nggak akan ganggu ke kita. Jadi kawan-kawan, sebelumnya terima kasih nih Mbak Rina udah mau mampir nih ke studio mini kita nih, ke Ghost Paris. Untuk teman-teman yang punya cerita horor, yang punya cerita yang setidaknya mungkin menarik untuk diceritakan, teman-teman boleh DM ke kita melalui Instagram atau TikTok kita. Teman-teman juga bisa kirim email ke kita yang ada kita cantumin nanti di deskripsi. Bisa juga masuk ke WhatsApp kita yang akan kita cantumkan ke deskripsi kita. Jadi nanti kawan-kawan bisa kita ceritakan apa yang kawan-kawan ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak nih Mbak Rina. Ya sama-sama, terima kasih. Kita dari Ghost Paris pamit undur diri guys. Tetap stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap di Ghost Paris Parais. Oke.